Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 3 Oktober hingga tanggal 9 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok 100% secara personal ya. Hampir salah saya mengucapkannya. Dan juga perlu kamu ketahui bahwa pesan yang disampaikan bisa vice versa, bisa terbalik. Kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis ya, anggota keluarga, teman, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini untuk Libra. Oke. Dan ya, kalau kamu ngerasa ini terlalu general atau gimana ya, perlu kamu ketahui bahwa ada reading privat gitu ya. Cuman saya belum menyediakan reading privat untuk saat ini ya. Ini energinya kolektif, readingannya bentuk general. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari selama seminggu ini ya. Dianggap ini fun reading ya, jika kamu ngerasa sama sekali tidak bermanfaat. Oke, saya mulai dengan membacakan nama-nama kartunya. Ada King of Wands, Eight of Swords, Seven of Wands, Seven of Swords, Five of Wands, The Lovers. Ada The Wheel, dan juga ada Page of Pentacles ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya di minggu ini terlalu berapi-api ya, terlalu terforce, terdorong gitu ya untuk bekerja keras gitu. Jadi saking semangat banget, ini bisa memacu adrenalin atau menguras energi kamu ya. Saya ngerasa di sini ada energi ascendance Aries nih di rumah ke-12. Nah, kalau Aries di rumah ke-12 ini sifatnya ini sangat yang ya, berapi-api gitu. Ini sangat ingin bekerja dengan keras, cepat ya, nggak mau dia lambat-lambat. Jadi ada beberapa di antara kamu ini ada yang melakukan perjalanan ke sana ke sini, naik motor sana sini gitu ya. Ada yang naik mobil ya. Jadi ini sifatnya pengen cepet ya, pengen selesai pekerjaan semuanya itu cepat. Dealing sama seseorang dengan kamu pun kalau lambat-lambat itu kamu bawanya emosi gitu. Jadi karena energi ascendance Aries di rumah ke-12 ini sangat menguras energi, ini cenderung akan membuat kamu mudah marah gitu ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ada juga nih faktor lain yang menimbulkan kamu kenapa mudah marah ya. Satu, ada rasa khawatir ya, khawatir yang sangat besar untuk kondisi keuangan ataupun prestis ya, nilai jual kamu di mata publik. Untuk beberapa di antara kamu adanya yang pengacara ya, artis ya, public figure. Jadi kalau tidak menangani suatu project ya, tidak memiliki suatu pekerjaan, tentunya akan mempengaruhi perkembangan karir kan gitu ya. Jadi ada kekhawatiran di sini bagi Libra, manakala karirku ini semakin merosot, semakin meredup ya, dan incomeku jadi berkurang. Nah, ada kekhawatiran yang luar biasa, dan ini yang membuat kamu seperti memaksakan diri ya. Nah, jadi memaksakan diri malah membuat kamu jadi nggak damai hatinya, malah semakin menguras energi kamu ya. Sebenarnya nih yang kamu butuhkan di minggu ini adalah kedamaian hati ya. Relakanlah gitu, ikhlaskan. Kalau misalnya ada project yang tadinya kamu tangani ternyata lepas, nggak cocok gitu ya, ternyata udah putus kontrak gitu, ada sesuatu hal yang menyebabkan misalnya terjadinya putus kontrak, atau terakhirnya kamu tidak menangani project ini ya, atau kamu tadinya memiliki kesempatan untuk memperoleh keberuntungan tapi ada kegagalan di sana gitu ya, ikhlaskanlah gitu ya. Ya, kalau kita gagal di satu tempat, mungkin akan ada lagi sumber penghasilan dari tempat lain kan gitu ya. Ya, ada King of Wands ya, ada Seven of Swords. Ada beberapa di antara kamu sepertinya terlalu impulsif atau cepat di dalam mengambil keputusan untuk menangani suatu project, mengambil
keputusan untuk menangani suatu pekerjaan gitu ya. Dan ternyata ada konflik di sana ya, dan kamu juga di sini sepertinya dealing dengan konflik batin ya. Ada konflik dengan orang-orang di sekitar ya, yang pada akhirnya membuat kamu di sini nggak betah gitu ya. Ya, dan pada akhirnya saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu akan like make it in peace gitu ya. Kamu mau berdamai dengan diri kamu sendiri. Aku nggak mau deh larut di pekerjaan atau situasi yang membuat aku semberaut, membuat pikiranku nggak tenang. Ya, lebih bagus aku mengerjakan pekerjaan yang walaupun hasilnya nggak terlalu banyak, tapi membuat hatiku damai, tenang. Gitu. Oke, ada Seven of Wands dan juga The Wheel dan Page of Pentacles. Iya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya, walaupun kamu di minggu ini kemungkinan akan dealing dengan konflik dan semacam ada risiko nih di project yang sedang kamu tangani ya. Pada akhirnya kamu akan memiliki solusi di sini. Ya, solusi ini adalah yang terbaik untuk memperoleh ketenangan batin. Seperti yang saya katakan tadi ya, kamu nggak akan mau dealing atau berada di situasi yang rumit ini terus-menerusan. Pada akhirnya kamu akan memilih untuk melepaskan pekerjaan ini ya, atau project di sini. Ada beberapa di antara kamu akan memilih pekerjaan yang walaupun sederhana ya, tetapi membuat hati kamu tenang. Ada beberapa di antara kamu memilih untuk menenangkan diri malah gitu, nggak kerja gitu ya, karena ada beberapa di antara kamu, saya ngelihat di sini adalah pebisnis, ada usahawan, nggak bekerja pun bisnisnya tetap jalan gitu ya. Oke, ada Judgment dan juga ada The Tower. Iya, seperti ada perubahan yang mendadak tiba-tiba terjadi di minggu ini ya. Tiba-tiba ada konflik ya, tiba-tiba terkuak di sini kenyataan bahwasanya apa yang sedang kamu kerjakan nggak sesuai nih dengan yang kamu inginkan gitu. Ada hal-hal yang nggak sesuai dengan prinsip kamu ya, dengan keyakinan kamu atau nilai kamu gitu ya. Contohnya kalau kamu adalah pengacara, ternyata kasus yang kamu tangani itu nggak sesuai dengan nilai yang kamu pegang atau prinsip kamu sebagai pengacara yang akan ngebela orang yang benar gitu ya. Ternyata orang yang mau kamu bela itu ternyata adalah orang yang salah gitu. Nah, pada akhirnya kamu nggak akan mau berada di sini lagi karena kamu memiliki integritas. Akhirnya kamu akan memilih untuk berada di jalan yang benar, semacam itu tuh. Nah, ilustrasi ini bisa kamu ilustrasikan di karir atau situasi yang lagi dealing dengan kamu di minggu ini. Oke, ada semacam kekhawatiran gitu ya. Saya nggak mau dong ya terlibat dengan kasus yang nggak bener, semacam gitu. Saya nggak mau terlibat dengan situasi yang nggak bener nih gitu ya. Ini kalau misalnya aku tetap menangani kasus ini padahal si kasus yang saya pegang ini benar-benar bersalah gitu ya, artinya aku melindungi orang yang bersalah. Itu udah permainan licik, itu nggak bener kan gitu ya. Takutlah kalau misalnya aku terus berada di situ. Lebih bagus aku mencari jalan yang aman, karena aku butuh kedamaian hati. Di dalam bekerja aku juga butuh kedamaian hati. Kalau aku mengambil uang haram, sama aja hatiku nggak tenang kan gitu. Kalau kita makan uang haram kan kita nggak tenang, jiwa dan hati dan jiwa kita ya kan. Nah, semacam itu tuh di sini saya lihat ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Libra. Ya. Ada The Magician, The Star, The Hangman, ada Eight of Swords, The Tower, The Hermit, dan juga ada The World. Ya. Oke, ikutilah kata hati kamu gitu. Jangan meneruskan pekerjaan yang gak sesuai dengan passion kamu. Jangan meneruskan pekerjaan yang memaksa kamu gitu ya, membuat kamu gak nyaman
Ya, kamu nggak nyaman di tempat pekerjaan kamu, ngerasa terbebani, ditekan, ya terbelenggu, banyak sekali pekerjaan harus dikerjakan padahal gajinya nggak seberapa gitu ya. Terus udah banyak, kita harus hati-hati lagi ya. Nah, kalau nggak hati-hati ini, apalagi kamu yang kerja di pabrik ya, bisa kepotong tangannya di pabrik mesin atau di pabrik-pabrik tekstil misalnya ya. Kalau nggak hati-hati mengemas barangnya, ya dipotong gaji sama aja. Ya benar-benar sangat-sangat tertekan di sini, aku nggak tahan lah gitu. Ya pada akhirnya saya ngelihat ya, beberapa di antara kamu doa-doanya ini terwujud gitu. Kamu akan memperoleh ide, jalan keluar. Kamu akan memiliki semacam kemampuan ya. Ada sesuatu yang seperti mengarahkan kamu nih untuk berani bertindak keluar dari lingkungan ini. Ya, setelah kamu merenung ya, ada seperti jeda di sini. Jeda hampir mirip nih dengan Gemini, cuman saya ngelihat energinya ini lebih bagus gitu dibandingkan Gemini gitu ya. Sempat jeda gitu karena khawatir ya, gimana ya kalau aku keluar dari pekerjaan ini gitu, apa aku bisa bertahan atau survive gitu. Nah, untuk kebutuhanku ke depannya gimana? Cuman ada semacam keberanian di sini ya. Dan itu tiba-tiba gitu. Seperti ada energi yang ngedorong kamu, nge-push kamu harus keluar nih dari sini. Ya, daripada aku mati tertekan di sini terus ya, kejebak. Ya, malah aku nanti akan terjerumus ke lembah yang sangat-sangat hitam paling dalam. Lebih bagus aku menarik diriku keluar dari sini. Terakhir, mengeluarkan diri ya, setelah ada perenungan, setelah ada jeda ya, ada semacam beberapa hari jeda memikirkan, merenungkan ya antara keluar apa enggak, tiba-tiba langsung ambil keputusan keluar gitu ya. Jadi ada beberapa di antara kamu akan melakukan perjalanan ini gitu. Ada beberapa di antara kamu yang bekerja luar kota atau luar negeri tiba-tiba keluar dari pekerjaan, dan ya keinginan adalah untuk kembali ke rumah ya, ke kampung halaman, kembali ke keluarga. Ya. Ada semacam keinginan untuk membuka usaha sendiri gitu ya. Pengen mengelola suatu usaha sendiri, nggak pengen lagi lah diatur-atur sama orang lain. Sakit banget kalau diatur sama orang lain, semacam gitu ya. Ya. Oke, itu aja sih untuk Libra ya. Ya, memang sih di sini saya ngelihat harus ada keberanian nih gitu ya untuk mengambil sikap keputusan. Kalau kamu sudah berada pada situasi seperti terjebak, tertekan nih di lingkungan pekerjaan, kamu ngerasa tertekan untuk situasi finansial kamu, harus ada keberanian untuk membuat suatu tindakan, keputusan, mengambil jalan keluar gitu. Apa yang seharusnya aku lakukan, harus berani. Sepertinya kamu akan dihadapkan pada situasi di mana kamu dihadapkan pada seperti tantangan. Berani nggak kamu? Nah gitu ya. Ya, jadi ini energinya ini lagi ngenantang kamu nih. Berani nggak kamu? Jadi ya ada dua persepsi juga di sini ya. Cuman bedanya ini dengan Gemini. Persepsi di Gemini lebih mengarah pada dua kemungkinan. Kalau ini mengarah pada nilai atau integritas ya, pada kualitas nilai yang dimiliki Libra sendiri. Yang pertama ada Libra nanti yang akan tetap berkutat dengan pekerjaan ini yang sifatnya ini licik gitu ya, menguntungkan diri sendiri ya. Mungkin untuk nilai dan integritas di sana kurang diperhatikan, yang penting dapat untung gitu ya. Itu yang pertama. Akan tetap dia berada pada lingkungan pekerjaan atau cara-cara yang seperti licik atau menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain gitu. Nah, yang kedua persepsinya, beberapa Libra akan memilih keluar dari lingkungan toksik, tidak mau dealing pada pekerjaan yang dimana
hasil dari uang itu uang haram gitu, nggak mau mengerjakan pekerjaan dari uang haram semacam gitu ya. Ya nggak mau ditekan, ya nggak mau diatur-atur lagi, ya butuh kedamaian. Aku pengen pekerjaan atau kalaupun incomeku sedikit, gajiku sedikit, tapi pekerjaanku ini membuat aku nyaman, hatiku tentram, damai, itu lebih baik. Nah seperti itu tuh, ini bagus banget ya, gitu ya kan. Yang kedua, artinya kamu memiliki nilai moral yang bagus. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.